Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Ibaska TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa di setiap hari Selasa pekan pertama kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah karangan Syekh Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah tuntas menyelesaikan pembahasan rukun-rukun salat. Yang mana dalam kitab ini disebutkan ada 17 rukun. Meskipun yang mu'tamad atau yang menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i itu hanya 13 sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan derajat niat saat salat. Ya. Langsung saja kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun an-niyatu 3 darajat. Al-ma'na anna niyata bihasabi aqsamis salah al-fardi wan naflil muqayyadi bil waqti awis sabab wan naflil mutlaq 3 maratib wa qad dzakaraha ala sabili at-tadalli. Musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 tingkatan niat. Ya, dan 3 tingkatan ini disebutkan berdasarkan jenis sholatnya. Bagaimana niat ketika sholat fardu, kemudian niat sholat sunnah muqayyad, baik sholat sunnah muqayyad dengan waktu maupun muqayyad dengan sebab, dan juga bagaimana niat untuk sholat sunnah mutlak. Ada 3 maratib, 3 level. Dan musannif menyebutkan secara tadalli. Apa itu tadalli? Tadalli itu menyebutkan dulu paling atas ke bawah. Minal a'la ilal adna. Level yang paling atas, baru level yang menengah, dan level yang ke bawah. Lawannya ala sabili taraqi. Bawah baru ke atas. Karena di sini beliau menyebutkan level 1 yaitu sholat yang paling utama dulu, yaitu sholat fardu. Naam, yang pertama, in kanatis sholatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yini wal fardiyah. Nah, kalau sholat fardu maka ada 3 niat. Ada 3 hal yang harus terkumpul dalam niat tersebut. Qasdul fi'li, kemudian ta'yin dan fardiyah. Al-ma'na anna sholata in kanat fardan ay walau nadhran. Yang namanya sholat fardu meskipun itu sholat dinazarkan, au kifayatan atau fardu kifayah seperti sholat jenazah, au qada'a faitatin atau mengqadha sholat yang terlewat. Ya, mengqadha sholat yang terlewat, au mu'adatan atau mengulang sholat. Sholat fardu yang diulang, wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha ka subhin au dhuhrin mathalan wa niyatu fardiyatiha walau min sabiyyin 'inda Ibnu Hajar wa khalafahu ar-Ramli. Jadi kalau seseorang mau sholat fardu apapun jenisnya, selama dia berstatus sholat fardu, baik sholat fardu yang dinazarkan, baik sholat yang dinazarkan atau fardu kifayah atau mengqadha sholat yang terlewat atau mengulang sholat fardu, maka wajib 3 niat terkumpul. Qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah.
seperti sholat subuh, nah, maka niatnya diniatkan fardiyahnya. Meskipun sholat itu dikerjakan oleh anak kecil, walau min sobi. Karena anak kecil yang belum baligh, ketika dia sholat fardu, maka sholat tadi bernilai sholat sunnah baginya. Meskipun itu anak kecil yang sholat fardu dan bernilai sunnah bagi dia, dia tetap wajib berniat ada qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah. Jadi gimana bunyinya? Jadi bunyinya kira-kira usolli fardha az-zuhri misalnya. Nah, usolli fardha az-zuhri. Kata-kata usolli itu qasdul fi'li. Fardha itu fardiyah. Sedangkan zuhur itu jenis salatnya. Atau dibalik bisa juga usolli zuhra fardan. Nah, aku niat salat zuhur fardu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, meskipun yang salat itu adalah anak kecil yang belum baligh, selama anak kecil tadi melakukan salat fardu yang 5 waktu tersebut, dia tetap wajib untuk mengucapkan usolli fardadz zuhri atau usolli zuhra fardan. Ada qasdul fi'li, ta'yin, dan fardiyah. Dan ini diselisih oleh Imam Romli, mengatakan kalau anak kecil yang salat maka tidak perlu untuk mengucapkan fardiyah. Karena bagi anak kecil tadi, status salat fardu tadi bernilai sunnah. Wa takfi niyatul maktubah wal mandhurah fin nadri anil fardiyah. Wa hadhihi ad-darajatul ula min darajatin niyah. Dan bisa juga kata-kata fardiyah diganti maktubah. Usolli maktubatadz zuhri misalnya, ya, usolli maktubata az-zuhri, misalnya. Aku berniat sholat fardu zuhur, maktubah itu kan juga fardu. Atau usolli mandzuratad duha, aku berniat sholat duha yang dinazarkan. Aywa. Ini adalah level 1. Berniat untuk sholat yang sifatnya fardu. Baik fardu secara asli maupun fardu yang dinazarkan. Wa in kanat nafilatan muaqqatah. Nah, sekarang jenis yang kedua. Karatibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Nah, level yang kedua lebih ringan. Kalau tadi ada 3 unsur untuk sholat sunnah yang muqayyad, baik yang muqayyad dengan waktu maupun yang muqayyad dengan sebab, cukup 2. Cukup qasdul fi'li wat ta'yin saja. Anna salata in kanat naflan muaqqatan. Salat sunnah yang muaqqat, salat sunnah yang ada waktunya. Seperti apa? Seperti salat sunnah rawatib, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, yaitu salat sunnah yang memiliki waktu, atau salat witir, atau salat sunnah yang dzatu sabab, yang ada sebabnya. Baik sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarin. Seperti salat istisqa, 2 gerhana, maka yang diwajibkan dalam niatnya hanya 2, qasdul fi'li wa ta'yin. Ka sunnati dzuhril qabliyah awil ba'diyah wa sunnati idul fitri wal adha. La niyatun nafliyah. Sedangkan kalau tadi fardu harus ada fardiyahnya. Sedangkan salat sunnah tidak dianjurkan mengucapkan nafliyahnya. Lakinnaha tusan wa hadhihi hiya ad-darajatu tsaniyah min darajatin niyah. Jadi misalnya dia mau salat Id, Idul Fitri. Usolli salata Idul Fitri. Cukup. Ya, tidak perlu dia mengucapkan usolli salata Idul Fitri naflan. Atau usolli sunnata Idul Fitri. Tidak perlu. Cukup dia usolli salata Idul Fitri. Karena kita tahu yang namanya salat Id itu tidak lain mesti hanya salat sunnah. Mesti berstatus hukumnya sunnah. Ya. Begitu pula kalau mau sholat duha, usolli sholatad duha, usolli duha naflan misalnya. Ya, kata-kata naflan itu dianjurkan. Ya, tapi tidak wajib. Beda dengan kalau statusnya sholat fardu, harus menyebutkan kata fardiyah. Nah, bedanya apa? Itu pertanyaannya.
Kenapa dalam fardu harus menyebutkan fardiyah, sedangkan dalam sholat sunnah itu tidak perlu menyebutkan kata nafil. Karena kalau sholat fardu, seperti sholat zuhur misalnya, dia bisa wajib, bisa sunnah. Misal kalau wajib ya sejak asal memang dia wajib. Sedangkan sunnah misalnya ya seperti apa? Orang yang mengulang sholat. Ya, orang yang mengulang sholat statusnya sholat fardunya itu pertamanya yang fardu, yang kedua hukumnya sunnah. Jadi karena sholat fardu itu dia bisa menjadi fardu, bisa juga terkadang statusnya sunnah, seperti tadi mengulang sholat. Yang pertama fardu, yang kedua bagi dia adalah sunnah, maka diharuskan untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah itu dengan mengucapkan kata-kata fardiyah. Usolli zuhra fardan. Sedangkan untuk sholat sunnah, seperti sholat duha, sholat id, memang sejak awal dia hanya sholat sunnah. Tidak akan menjadi sholat duha tadi menjadi wajib kecuali dinadarkan. Ya, kecuali apa? Dinadarkan. Nah, ini jenis sholat yang kedua atau niat level yang kedua untuk sholat sunnah muqayyad, baik muqayyad terikat waktu maupun terikat dengan sebab. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah mutlak? Yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Nah, ini lebih ringan lagi. Awalnya 3, kemudian 2, dan cukup 1. Cukup niatnya usalli. Anna salata in kanat naflan mutlaqan, ay laisa muaqqatan, bukan salat sunnah yang terikat waktu, wala dzata sababin, dan juga bukan salat sunnah yang terikat sebab, wajaba qasdu fi'liha faqat. Cukup qasdul fi'li saja, usalli hakadha. Wa hadhihi hiya ad-darajatu tsalitsah min darajatin niyah. Jadi ada kesimpulannya, ada 3 niat dalam salat. Tergantung jenis salatnya. Kalau salat fardu harus ada 3 unsur, qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau salat sunnah muqayyad itu ada 2 unsur, qasdul fi'li dan ta'yin. Sedangkan salat sunnah mutlak hanya 1 unsur saja, yaitu qasdul fi'li. Wa kan naflil mutlaq ma ulhiqa bihi minal muqayyad. Wa huwa alladhi yuqsadu minhu ijadu mutlaqi salatin la salatan makhsusatan katahiyyatil masjidi wa sunnatil wudu'i wal istikharah wa tawafi wal qudumi min safarin wa salatil hajah wa bi ardin lam yu'badillahu fiha. Dan ada sholat-sholat yang sebenarnya sholat itu secara zatnya dia adalah sholat sunnah muqayyad, bukan sholat sunnah mutlak. Tetapi hukumnya digabungkan, hukumnya disamakan dengan sholat sunnah mutlak. Yang bagaimana? Sholat yang bagaimana? Sholat yang alladzi yuqsadu minhu ijadu mutlaqis salah. Maksudnya sholat yang memang diinginkan darinya hanya terwujudnya sholat. Bukan sholat khusus. Seperti sholat id itu khusus. Sholat apa lagi? Sholat gerhana itu khusus. Ini adalah sholat-sholat yang penting ada sholat. Nah, itu bahasa sederhananya. Yang penting ada sholat. Yang penting terwujudnya sholat. Baik dengan sholat yang diminta maupun dengan sholat lain. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika orang masuk masjid, itu dianjurkan sebelum duduk untuk sholat dulu 2 rakaat. Nah, sholat apa? Ya terserah, sholat apa aja. Yang penting, dia sebelum duduk melakukan sholat 2 rakaat. Artinya kalau ada orang masuk masjid, kemudian dia langsung sholat sunnah duha 2 rakaat. Apakah sudah gugur bagi dia permintaan syariat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Gugur. Ya, jadi dia nggak perlu dia sholat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat baru duha, nggak perlu. Artinya dia masuk masjid kemudian dia hanya sholat duha 2 rakaat,
itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Karena intinya tadi masuk masjid, jangan kalau bisa jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Dan itu sudah terwakili dengan sholat duha. Ya, maka supaya dapat pahala dua-duanya, ulama menganjurkan dia sholat duha plus niatnya juga sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika dia sholat 2 rakaat itu, dia niat duha plus niat sholat tahiyatul masjid, dan insya Allah akan mendapatkan keduanya. Pahala duha dapat, dan pahala sholat tahiyatul masjid juga dapat. Karena hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau dia masuk masjid dan dia niat duha saja, maka gugur baginya saqatat talab, ya, gugur baginya permintaan syariat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, gugur karena sudah terwakili oleh sholat duha. Akan tetapi dia hanya mendapatkan pahala sholat duha saja karena hanya itulah yang dia niatkan. Ya, jadi itu maksud dari ijadu mutlaqis shalah. Yang penting ada sholat. Yang penting apa? Ada sholat. Meskipun bukan spesifik sholat tahiyatul masjid. Wa sunnatil wudu, begitu pula sholat sunnah wudu. Wal istikharah, sholat istikharah. Wat tawaf, yaitu sholat sunnah ba'da tawaf, 2 rakaat. Wal qudumi min safar, ini juga salah satu sunnah yang mungkin sudah mulai hilang, yaitu melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah kita pulang dari safar. Baik safar jauh ataupun safar dekat. Jadi pernah ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk, beliau tiba di Madinah, mampir dulu ke Masjid Nabawi untuk sholat 2 rakaat. Maka ini menjadi sunnah yang mestinya kita hidupkan lagi. Ketika pulang safar, pulang dari perjalanan, tiba, maka kita dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, mencontoh Nabi SAW. Kemudian sholat hajat, yaitu sholat ketika akan meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat di negeri atau di wilayah yang belum pernah tempat itu dipakai buat menyembah Allah. Wa bi ardin lam yu'badillahu fiha. Sholat 2 rakaat di tempat atau di negeri yang sama sekali belum pernah ditegakkan sholat di sana. Nah, ini mungkin bayangan saya seperti sholat sunnah fatah. Sholat sunnah yang dikerjakan saat muslimin menaklukkan sebuah wilayah. Sebuah wilayah orang kafir ditaklukkan, kemudian selain azan, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam, ketika kaum muslimin menaklukkan sebuah wilayah kafirin, nanti di sana setelah penaklukan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Nah, juga nanti disunahkan apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Sebagai bentuk namanya sholat sunnah fatah. Karena untuk agar negeri tadi yang awalnya belum pernah di sana ditegakkan sholat, menjadi negeri yang di sana ditegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua jenis sholat ini adalah sholat yang intinya terwujud sholat. Ya, baik dengan sholat yang dimaksud maupun dengan sholat yang lain. Jadi kalau ada orang kayak sebuah penaklukan sholat sunnah fatah itu, dia tiba di sebuah negeri, berhasil menaklukkan sebuah negeri kafir, kemudian dia sholat duha di situ, cukup. Ya, itu sudah mewakili sholat sunnah fatah yang 2 rakaat. Sebagaimana tadi sholat duha sudah bisa menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Naam, al-fi'l usalli wa ta'yin zuhran au asran wal fardiyah. Fardan. Al-ma'na anna qasdal fi'li alladhi dzakara annahu la budda minhu fi kulli salatin an yaqula al-musalli biqalbihi. Nah, biqalbihi ya. Karena kalau bil lisan itu mustahab saja. Ta'kidan lima fil qalbi sebagaimana yang sudah masyhur dalam mazhab Syafi'i. Wa anna ta'yin alladhi dzakara annahu la budda minhu fi ma siwa an-naflil mutlaq an yaqula dhuhran aw asran mathalan aw sunnata dhuhri al-ba'diyah aw 'id al-fitri kama marra. Ya, usalli fardadh dhuhri, usalli dhuhra fardan. Atau salat sunnah muqayyad, usalli salatal 'id, usalli sunnatad duha mathalan.
Ya, usalli sunnatadz-dzuhri al-ba'diyah, usalli salata Idul Fitri dan yang semisalnya. Wa annal fardiyata allati dzakara annahu la budda min niyatiha fil fardi an yaqula fardan. Tuh, tambah kata-kata fardan. Falau qala usalli dzuhra au usalli fardadz dzuhri hasalat niyatul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Nah, ini kurang di sini. Falau qala usalli dzuhra fardan. Nah, karena fardiyahnya nggak ada. Usalli dzuhra fardan atau usalli fardadz dzuhri. Hasalat niyatul fi'li wa ta'yin wa niyatul fard. Jadi sudah terpenuhi qasdul fi'linya, kemudian terpenuhi ta'yin dan fardiyahnya. Ini niat yang wajib diucapkan dalam hati saat sholat pas bertepatan dengan takbiratul ihram. Jadi sebelum takbir dianjurkan melafazkannya, usalli fardadz dzuhri, usalli dzuhra fardan. Allah. Nah, ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati sudah mantap niat usolli fardhu zuhri. Karena tadi sudah diucapkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalimat setelahnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala dan seterusnya, itu hukumnya hanya dianjurkan saja. Yang wajib hanya 3 unsur tadi kalau dia sholat fardu. Baik, wallahu ta'ala alam, ini pembahasan kita yang pertama, yaitu pembahasan 3 level niat dalam sholat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu syarat sah mengucapkan takbiratul ihram. Masya Allah. Ya, di matan disebutkan ada 16. Aslinya kalau di total ada 20. Lihat, Masya Allah ya. Mengucapkan takbiratul ihram saja, ulama sampai menyebutkan ada 20 syarat. Yang mana mungkin sebagian ini sering dilakukan oleh para muadzin secara tidak sadar. Maka kita penting mengetahui syarat sah takbiratul ihram. Artinya, kalau ini tak terpenuhi, takbiratul ihram kita tidak sah. Artinya kita belum mulai melakukan sholat. Sholatuna lam tanaqid. Sholat kita belum terlaksana. Al-ma'na annahu yushtaratu li sihhati takbiratil ihram allati hiya tsani min arkanis shalah sittata asyara syartan idza ikhtalla minha wahid. Nah, itu ada 16 syarat, bahkan 20 tadi. Kalau ada satu yang tak terpenuhi, lam tanaqidis shalah. Salatnya belum terlaksana. Kita belum memulai salat. Waqad nadhamaha ba'duhum wa zada 'alaihi arba'ah. Tuh, 16 tambah 4, berarti total ada 20. Nah, langsung saja kita baca syarahnya, tidak perlu membaca nadhamnya. Qala al-musannif rahimahullah, antaqa'a. Nih, syarat yang pertama. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Al-ma'na annal awwala min syuruti takbiratul ihram wuqu'uha fil qiyami in kanati salatu fardan wa qadara bi an yukabbira fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah fa in kanati salatu naflan aw lam yaqdir 'ala al-qiyami fil fardi ata biha fi badalihi. Syarat sah yang pertama dalam takbiratul ihram, melakukannya dalam kondisi berdiri. Kalau itu sholat fardu, tuh ingkanat as-salatu fardan wa qadara, dan dia mampu bi an yukabbir fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Jadi dia bertakbir saat berdiri, yang mana berdiri itu adalah tempat yang sah ya untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka sebagian orang terburu-buru supaya dapat rakaat. Imam udah ruku, dia baru datang. Lalu takbir Allahu Akbar. Ya, takbir Allah, tapi langsung dalam posisi membungkuk untuk ngejar rukuknya imam. Maka ini takbirnya tidak sah. Artinya dia belum masuk ke dalam sholat.
Maka berdiri dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Kalau nggak sempat mengejar rukunya imam, ya sudah nanti tinggal menambah 1 rakaat lagi atau menambah rakaat yang tertinggal. Daripada kita sengaja mengejar-ngejar imam, terus takbir Allahu Akbar, belum sempurna takbir tapi sudah beranjak menuju ruku, ya berarti takbirnya tidak dikerjakan dalam posisi berdiri sempurna bagi yang mampu. Sedangkan bagi yang nggak mampu, ya tentu dia takbirnya sesuai kemampuan. Kalau dia duduk, ya berarti takbir sambil duduk. Kalau dia berbaring, berarti takbir sambil berbaring. Nah gitu. Ini untuk sholat fardu. Ya, sedangkan untuk sholat sunnah, fa in kanati sholatu naflan, aw lam yaqdir 'alal qiyam fil fardi atabiha fi badalihi. Kalau untuk sholat sunnah itu lebih longgar. Boleh seseorang sholat sunnah dalam kondisi duduk meskipun dia sebenarnya sanggup berdiri. Ya nggak masalah. Ya tentu tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat sunnah berdiri. Nah, ada effort, ada pahala lebih gitu. Tapi sah nggak? Sah. Ya, dia bisa duha sambil berdiri, duha bisa, tapi males sambil duduk dia sholat. Allahu Akbar. Boleh, sah nggak? Sah. Ya, karena untuk sholat sunnah itu perkaranya lebih longgar. Yang kedua, wa an takuna bil arabiyyah al ma'na anna tsani min syuruti takbiratul ihram kaunuha bil lughatil arabiyyah ay in kana al musalli qadiran wa illa tarjama kama marra fi arkanis shalah. Harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Ya, kaunuha bil lughatil arabiyyah. Kalau nggak bisa bagaimana? Maka dia boleh memakai bahasa terjemahan sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Allahu Akbar nggak bisa, ya dia pakai bahasa lain terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Tapi saya rasa ini tidak sulit ya. Bahkan orang yang mungkin baru masuk Islam, terus kita ajarkan 2 detik aja atau 2 menit aja, Allahu Akbar, dia sudah bisa mengucapkan Allahu Akbar. Artinya di sini tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab untuk mengucapkan lafaz takbir, kecuali kalau memang tidak bisa bahasa Arab, dia boleh menggunakan bahasa terjemahan. Yang ketiga, wa antakuna bilafdzil jalalah wa bilafdzi akbar. Tuh, harus berbunyi Allahu Akbar. Kaunuha bilafdzillah wa bilafdzi akbar falau qala ar-rahmanu akbar, enggak pakai Allah. Ar-rahmanu akbar. Harus pakai lafaz jalalah, Allah. Maka tidak sah takbirnya kalau begini. Atau diganti akbarnya. Allahu Akbar diganti Allahu A'zam. Tidak sah juga. Atau bukan akbar, tapi Allahu Kabir. Nah, tidak sah. Jadi harus Allahu Akbar. Oke, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wat-tartibu bainal lafdhaini al-ma'na annal khamisa min syuruti takbiratul ihram taqdimu lafdzil jalalah ala akbar. Fala yasihhu akbar Allah. Jadi harus dulu berurutan, Allah dulu baru akbar. Ini terbalik ini. Terbalik ini. Allahu Akbar, bukan akbarullah. Nah, gitu ya. Kalau dibalik enggak sah. Syarat keempat. Syarat kelima, wa alla yamudda hamzatal jalalah al-ma'na anna sadis min syuruti takbiratul ihram alla yamuddal musalli hamzatal lafdzil jalalah fa in qala Allahu Akbar lam tasihhat takbiratuhu li'annaha tasiru istifhaman wa yajuzu isqatuha in wasalaha bi imamin au ma'mumin. Nah ini. Nah, mungkin ini sering terjadi para muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, A-nya panjang. Harusnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya. Bukan A-nya dipanjangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalau hamzahnya yang panjang, jadi itu tanda tanya.
apakah Allah Maha Besar? Nah, jadi istifham jadinya. Ya. Jadi kan kayak Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini malah bertanya jadinya. Bukan mengagungkan Allah, malah bertanya. Ya, jadi nggak sah takbirnya. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Kecuali kalau dia boleh menghapus atau menggugurkan hamzah kalau disambungkan dengan niat imam atau makmum. Contoh, gini, usolli zuhra ma'mun, usolli zuhra ma'mumanillahu akbar. Ya. Usolli zuhra ma'mumanillahu akbar. Atau usolli zuhra usolli fardhu zuhri imamanillahu akbar. Hilang hamzahnya. Karena disambung dengan niat imam atau dengan niat sebagai makmum. Usolli fardhu zuhri ma'mumanillahu akbar. Hilang hamzahnya. Itu nggak apa-apa, asalkan disambung. Tapi ini khilaful aula. Ya, khilaful aula. Niat sendiri, takbir sendiri, jangan disambung ya. Nah, yang nggak boleh itu tadi, alif dipanjangin. Allahu Akbar. Itu artinya, apakah Allah Maha Besar? Nah, itu ya, repot kan. Mau sholat mengganggu Allah malah bertanya, apakah Allah Maha Besar? Kemudian wa'adamu yang keenam, wa'adamu maddiba'in akbar. Al-ma'na anna sabi' min syuruti takbiratil ihram alla yamuddal musalli ba akbar. Falau maddaha bi an qala akbar lam tasihha takbiratuhu sawa'un fathal hamzata aw kasaraha. Li'annahu bil fathi jam'u kabara. Jam'u kabar. Wa huwa at-tablul kabir wa bil kasri ay ikbar min asma'il haid fayakfuru muta'ammidun dzalika wal iyadu billah. Tuh. Nah, ini bahaya nih. Jadi kalau ada orang berazan, muadzin azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, banyak panjang. Kalau akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau akbar itu jamak dari kata kabar, yang artinya gendang yang besar atau belul kabir, gendang ya atau beduk yang besar. Berarti artinya apa? Allah itu beduk yang besar, la haula wala quwata illa billah wal iyad billah. Atau dihamzahkan Allahu ikbar, Allahu ikbar. Jadinya apa kalau maknanya ikbar? Itu adalah terjemahan salah satu nama-nama jenis haid. Jadi haid itu banyak namanya, diantaranya tadi haid. Diantaranya ada ikbar. Kan repot tuh artinya tuh. Allahu ikbar, Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka, nah ini penting nih. Fayakfuru muta'ammidu dzalik. Orang yang sengaja melakukannya, ya sengaja dia, dan tahu itu tidak boleh, terus sengaja melakukannya, maka bisa murtad. Wal'iyadzubillah. Karena mencemooh lafaz Allah, mencemooh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali untuk para muadzin untuk betul-betul memperbaiki lafaz takbirnya. Ya, khususnya buat muadzin ini atau juga buat orang yang sholat agar tidak keliru mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Dia simple, tapi kalau salah mat, salah baca maknanya bisa fatal. Ya. Oke, kemudian syarat yang ketujuh. Ke berapa? 5, 6, 1. Oke, kedua lafzul jalalah. Naam. 3, ini 3, 4. 3 dan 4, ini 5, ini 6, ini 7. Syarat yang ke-8. Wa alla yushaddidal ba. Al-ma'na anna tsamin min syuruti takbiratil ihram alla yushaddidal musallil ba'a min akbar. Falau syaddadaha lam tasihha takbiratuhu wa ma'lum annahu la yumkin tasydidul ba'i illa bitahrikil kaf. Jadi ba-nya itu jangan ditasydid. Ya, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Itu juga
tidak sah takbirnya. Kemudian syarat yang ke-9, wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Al-ma'na anna tasi' min syuruti takbiratul ihram alla yazidal musalli wawan sakinah aw mutaharrikatan baina lafdzil jalalah wa lafzi akbar. Falau qala Allahu, ini wawnya sukun. Allahu akbar, atau wawunya ada harokatnya. Allahu akbar. Ya, wawunya ada harokatnya. Allahu akbar. Lam tasih takbiratuhu. Jadi jelas, harus jelas lafaznya. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu berarti nambah waw di tengah-tengah antara lafzul jalalah dengan lafaz akbar. Syarat yang ke-10, wa alla yazida wawan qablal jalalah. Al-ma'na anna al-'ashara min syuruti takbiratil ihram alla yazidal musalli wawan qabla lafzil jalalah bi an yaqula wallahu akbar. Tadi wawunya di tengah. Itu nggak boleh. Baik wawunya disukunkan ataupun dikasih harokat. Begitu pula tidak boleh ada waw di depan sebelum lafzul jalalah. Jadinya wallahu akbar. Fa in zadaha lam tasihha takbiratuhu li'adami ma yu'tafu alaihi. Karena apa yang diatofkan dengan huruf waw tadi, dengan setelah waw tadi. Bi khilafis salam, dengan kalau salam boleh. Wassalamu alaikum warahmatullah, itu boleh. Jadi kalau salam mengucapkannya wassalamu alaikum warahmatullah, itu sah menambah waw di depan kata assalam litaqaddumi ma yumkinul atfu fi alaihi. Karena tadi sebelum bacaan salam kita membaca doa dan tasyahud, ya, sholawat, tasyahud dan doa setelah membaca sholawat, itu bisa diatofkan ke sana. Sedangkan takbir waw di depan Allah tadi itu diatofkan kemana? Li'adami ma yu'tafu alaihi, karena tidak ada yang diatofkan karena dia awal mula kalimat. Maka kalau menambah waw di depannya, takbirnya tidak sah, mesti diulang. Yang ke-11, wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbiri wa kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Al-ma'na anna al-hadiya asyara min syuruti takbiratil ihram alla yaqifal musalli baina lafdzil jalalah wa lafzi akbar waqfatan tawilatan mutlaqatan. Yang pertama, au qasiratan yaqsidu biha qat'u at-takbir, yaqsidu biha qat'a at-takbir. Falau sakata litanafus ay saktatan qasiratan ay litanafus lam yadur wa qad marra annahu la yadurul faslu bi adati ta'rif wala bi wasfin lam yatul. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu jangan dijeda. Baik jedanya panjang maupun jedanya pendek dengan niat untuk memutus takbir. Kalau jedanya panjang, Allah Akbar, nah, itu jedanya lama. Karena jeda yang sebentar itu hanya seukuran saktatut tanafus, sekedar untuk mengambil nafas. Allah Akbar, Allah Akbar, itu jeda sebentar, tidak masalah. Tapi kalau jedanya panjang, melebihi saktatut tanafus, itu membatalkan takbir, baik dengan niat untuk qata'ut takbir, memutus takbir ataupun tidak. Tapi kalau dia jedanya sebentar dan diniatkan untuk memutus takbir, itu juga batal. Ya. Tapi kalau jedanya sebentar hanya untuk mengambil nafas dan tidak ada niat untuk memutus takbir, takbirnya tetap sah. Begitu pula bagaimana yang sudah kita sebutkan, menambah ada tu ta'rif Allahul Akbar. Ini sah. Ada tu ta'rif. Fasalnya cuma sedikit. Allahul Akbar. Yang kedua tadi Allahu Akbar. Nah, itu tambah waw nggak boleh. Kemudian wala biwasfin lam yatul, dengan tambahan satu sifat yang tidak panjang. Allahur Rahmanu Akbar. Tambah wasf, sifat.
satu atau dua. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Tapi kalau lebih dari dua, itu kemarin sudah kita bahas, itu bisa membatalkan takbiratul ihram. Syarat yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Al-ma'na anna tsani 'asyara min syuruti takbiratil ihram an yarfa'al musalli sautahu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu jami'a hurufiha haitsu la mani'a min laghatin wa nahwihi wa illa fayarfa'u bihaitsu law lam yakun mani'un la sami'a. Intinya, membaca takbir itu minimal harus terdengar sama orang yang mengucapkan. Terdengar semua hurufnya. Ya, bihaitsu yusmi'u nafsahu jami'a hurufiha haitsu la mani'a min laghatin wa nahwi, yang mana suara itu akan terdengar selama tidak ada gangguan suara bising, lagat suara bising atau yang semisalnya. Wa illa, jika ada suara bising ya tetap dia keraskan seukuran semana kalau suara bising itu tidak ada maka akan tetap terdengar. Intinya nggak boleh takbir dengan tanpa suara atau dalam hati doang. Nah, ini nggak terdengar, bahkan nggak bergerak mulutnya. Atau bergerak mulutnya tapi nggak ada suaranya. Ini berlaku baik untuk takbiratul ihram dan juga untuk bacaan-bacaan yang wajib dalam sholat. Seperti Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, itu harus yusmi' nafsahu. Minimal terdengar oleh yang membaca, oleh diri sendiri. Kalau enggak, berarti dianggap tidak membaca dan sholatnya tidak sah. Syarat yang ke-13, dukhulu waqti fil muaqqat. Al-ma'na anna thalitha asyara min syuruti takbiratil ihram dukhulu waqtil faridah wan nafil muaqqat wa di as-sabab. Sudah masuk waktu sholat. Ya, baik itu untuk sholat fardu atau sholat sunnah yang sifatnya muaqqat, terikat waktu, dan juga sudah telah tiba sebabnya. Sudah ada sebabnya, maka baru sah melakukan takbiratul ihram untuk sholat tersebut. Yang ke-14, wa iqa'uha halal istiqbal. Al-ma'na anna rabi'a asyara min syuruti takbiratil ihram iqa'ul musalli laha hala istiqbalihi al-qiblata haitsu syaratna. Allahu Akbar. Jadi dia takbir posisinya sudah menghadap kiblat. Untuk sholat-sholat yang memang diharuskan menghadap kiblat. Ya, sedangkan ada dua keadaan yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Pertama, ketika sholat sunnah, itu seseorang boleh sholat menghadap mana saja tanpa menghadap kiblat tetap sah. Yang kedua, sholat dalam keadaan syiddatul khauf, seperti dalam peperangan, maka itu diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Tetapi sholat yang harus menghadap kiblat, berarti juga saat takbir juga harus menghadap kiblat. Yang ke-15, wa alla yukhilla biharfi min hurufiha. Al-ma'na annal khamisa asyara min syuruti takbiratul ihram adamu ikhlalil musalli biharfin min hurufiha. Jangan sampai ada yang hilang hurufnya. Ya, jangan sampai ada yang hilang hurufnya. Naam. Misalnya dia baca Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, misalnya dia baca Allah Akbar. Nggak ada Allahu-nya mana? Allahu. Hilang hanya. Intinya harus dibaca lengkap. Lafaz takbir tadi. Tidak boleh ada huruf yang terhapus. Na'am la yadurru takriru ra' min akbar wala minal jahil ibdalu hamzah akbar wawan. Ini tidak masalah, tetap sah takbirnya. Ada orang ra'-nya itu agak berulang. Allahu Akbar. Nah, ra'-nya gitu. Berulang. Tak masalah. Kenapa? Karena lafaz takbirnya dari awal sudah tepat. Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Atau orang yang jahil. Bagi orang yang tidak paham atau orang awam,
mengganti hamzah menjadi waw. Jadinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hamzah diganti waw jadi dia. Allahu Akbar. Gitu. Itu tidak masalah bagi orang yang jahil. Ya. Tapi tidak menghilangkan huruf sama sekali. Kemudian yang ke-16, syarat takbiratul ihram yang terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Al-ma'na anna sadisa asyara min syuruti takbiratil ihram an yuakhiral ma'mumu jami'a takbiratihi an takbiri imamihi. Falau qaranahu fi juz'in minha lam tasihha takbiratuhu. Jadi kalau berjamaah, makmum itu menunggu imam takbir selesai dulu. Biarkan imam tuntaskan takbir, baru kita makmum mengikuti imam. Kalau kita takbirnya berbarengan imam, baik di sebagian takbir, apalagi di seluruh takbir bareng dengan imam, takbir kita tidak sah. Jadi imam biarkan dulu, Allahu Akbar, baru kita takbir. Ya, biarkan imam menuntaskan takbirnya. Jangan kita buru-buru mengejar takbir imam. Apalagi sampai makmum takbir lebih dulu daripada takbirnya imam. Ini lebih parah lagi. Ya, ini khusus untuk dalam keadaan sholat berjamaah, makmum takbirnya belakangan. Imam dulu, rampung, baru makmum segera mengikuti setelah imam selesai takbir. Begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang syarat membaca Al-Fatihah. Ya, bagaimana supaya Al-Fatihah kita itu sah? Ya, maka nanti ada syarat-syaratnya, disebutkan di sini ada 10 syarat membaca Al-Fatihah. Demikian para pemirsa Ibasca TV yang Allah muliakan, semoga yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kita tentang syariat, khususnya hal-hal yang menjadi kewajiban fardu ain untuk kita pelajari agar ibadah kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu ilmunya, maka kemungkinan besar ya akan semakin memperbesar kemungkinan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, karena tentu ibadah yang dikerjakan dengan ilmu lebih berkualitas dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu. Wallahu taala wa a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.